Alhamdulillah jamaah sidang Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas kedekatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan arti takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan cara menjalankan segala perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang bertakwa ialah orang yang paling dekat dengan Allah, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling takwa kepada Allah, dan semulia-mulianya manusia adalah yang paling takwa dengan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah kalian yang paling bertakwa, yang paling taat, dan yang paling dekat denganku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat dikatakan Nabi Muhammad SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa aqwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi katakan, sesungguhnya Allah tak melihat bentuk rupamu, Allah tak melihat kulitmu, Allah tak melihat bentuk dan rupamu, tapi Allah melihat hati dan amal-amalmu. Apabila hati dan amalmu baik, maka engkau mulia di hadapan Allah. Apabila hati dan amalmu buruk, maka engkau hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain, innallaha ajsamikum, Allah tak lihat jasadmu, tapi walakinna yadruhu, akan tetapi Allah melihat daripada qulubikum, hatimu, sebagaimana engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dialah zat yang maha adil. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, raja di atas para raja. Selain Allah budak. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat di atas orang-orang yang kuat. Selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kaya di atas para orang-orang kaya. Selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan orang mati, mematikan yang hidup. Semua di dunia ini berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satupun anggota tubuh kita, tak ada satupun makhluk Allah yang bergerak tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam tanda cinta kita kepada Nabi besar yang Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga dengan membaca salawat kepada beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in, dan kepada para sahabat-sahabat beliau. Semoga kita tergolong sebagai umat yang dicintai, yang diberikan syafaat, dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal betapa cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW, baru bulan kemarin kita ada merasa lahir di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tandanya peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Dzalika yaumun wulidtu wa yaumu bu'ithtu wa yaumu fi unzila alayya fi. Kata Nabi Muhammad SAW, aku berpuasa di hari Senin dan Kamis karena itu adalah hari kelahiranku. Hari Senin hari kelahiranku, sehingga aku bergembira, senang karena datangnya hari kelahiranku. Aku berpuasa di hari Senin. Maka kita yang bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, kita bergembira dengan lahirnya sang pencerah alam semesta, patutlah mudah-mudahan kita juga dikatakan sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dulu ada seorang yang mulia lahir di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena di saat itu umur Nabi Muhammad mau lahir, 50 hari lagi mau lahir,
Abraha, ada pasukan penyembah api yang dipimpin oleh Abraha, yang raja bernama Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau saja bukan bulannya lahirnya Nabi, maka Ka'bah akan hancur. Kalau bukan karena Nabi Muhammad mendapatkan rahmat, maka Ka'bah akan hancur di saat-saat itu. Pasukan yang dipimpin oleh raja terkenal Abraha, kekuatannya menggunakan gajah yang gak tanggung-tanggung, ingin menghancurkan Ka'bah di saat itu. Maka seandainya bukan bulannya lahir Nabi Muhammad, maka Ka'bah sudah hancur. Tapi Allah menjaga bulan lahirnya Nabi Muhammad. Allah menjaga kekasih Allah yang lahir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya raja dan para kawannya dihancurkan oleh hanya seekor burung ababil yang membawa bara api dari neraka. Tak disangka ternyata mereka hancur lebur. Lalu lahirlah seorang yang kita tunggu-tunggu, yang manusia pilihan, manusia sempurna, terbebas dari dosa. Inna fatahna laka fathan mubina, terampuni dosanya. Manusia membawa perubahan, manusia yang membawa dari zaman kegelapan menjadi keterangan, manusia yang menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, manusia yang lembut, yang baik, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau tiada di tengah-tengah kita. Nabi Muhammad tidak ada di tengah-tengah kita. 1400 tahun yang lalu zaman kita dengan Nabi Muhammad, kita tak pernah melihat Nabi Muhammad, kita tak pernah berbicara dengan Nabi Muhammad, kita tak pernah bersalaman dengan Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad ada di hati-hati kita. Nabi Muhammad sudah tertanam di hati kita. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sudah tertanam di hati kita, sehingga ada orang yang menghinanya, marah kita. Ada orang yang mengejeknya, marah kita. Itulah tanda bahwa Nabi Muhammad telah ada di hati kita. Ada yang menceritakan kisah hidupnya, tersentuh di hati kita. Ialah baginda Nabi Muhammad SAW. Mendengar namanya saja gemetar hati ini, apalagi berjumpa dengan wahai Rasulullah. Mendengar hadismu, mendengar perkataanmu, mendengar kisahmu, rasanya terpanggil hati ini, ya Rasul. Bagaimana jika kami duduk di sampingmu? Namun kata Nabi Muhammad SAW, man sofa'ani man faka'annama sofa'ani. Wahai orang-orang yang mencintaiku yang adanya di akhir zaman, kata Nabi, jangan bersedih karena kalian tak pernah melihatku. Jangan bersedih karena kalian tak pernah duduk di majelisku. Jangan bersedih karena kalian jauh zaman jaraknya dari aku. Jangan bersedih, kata Nabi, muliakan kalian punya orang-orang alim. Man sofa'ani man faka'annama sofa'ani. Kalian mencium tangan ulama, mencium tangan orang alim, mencium tangan para guru-guru kalian. Sofa'ani, kata Nabi, sama dengan mencium tangan kemuliaan. Man jalasa aliman faka'annama jalasa di dunia. Kalian duduk dengan orang alim, duduk dengan ulama, sama dengan duduk denganku, kata Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kita yang rindu kepada beliau, bukan hanya kita yang cinta kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad juga pernah merindukan kita sebagai umat yang tak pernah dilihat. Suatu ketika Rasulullah berkata, waditu anni laqitu ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, awalaysa nahnu ikhwanuka ya Rasulullah? Apakah kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah? Kenapa kau rindu kepada kami? Kata Rasulullah, antum ashabi, kalian sahabatku. Walakin ikhwani alladziina amanu bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku adalah mereka yang adanya nanti di akhir zaman. Jauh jarakku dengan mereka. Mereka tak pernah melihatku, mereka tak pernah berjumpa denganku, yaitu adalah mereka lah saudara-saudaraku kita yang diakui Nabi Muhammad sebagai saudaranya. Para sahabat yang mati-matian mengorbankan harta, jiwa, diri, waktu, bahkan di waktu perang Uhud. Sahabat yang melihat Rasulullah SAW didukung oleh orang Yahudi, 99% mereka akan mati apabila bergabung di perang Uhud, tapi mereka tak memperdulikannya. Rasulullah didukung
pasti akan mati karena banyaknya orang-orang saat itu musuh-musuh agama Allah. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, Sayyidina Ali ketika Nabi Muhammad dikepung oleh orang kafir, digantikan tempat tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia rela mati asalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup tetap berdakwah. Apa kata Nabi? Wahai Ali, apa kau tak takut kau nanti dibunuh, dibaca oleh... Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, kalau Ali saja yang mati akan tumbuh 1000 Ali nanti ya Rasulullah, tapi kalau engkau yang mati tak akan ada tumbuh lagi manusia sepertimu ya Rasulullah. Abu Bakar digigit ular sampai ular itu menggigit dengan bisa yang sangat tajam. Dijelaskan bahwa Abu Bakar tidak bergerak sedikit pun karena menjaga Nabi Muhammad SAW. Mereka hadirin para sahabat yang mati-matian untuk Nabi Muhammad hanya diakui sebagai sahabat Nabi Muhammad, sedangkan kita yang belum pernah melihat Nabi Muhammad diakui sebagai saudara Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain Nabi katakan, waditu anni tuba liman yaroni wa amana bi wa tuba thumma tuba liman lam yaroni wa amana bi. Sungguh beruntung orang yang pernah melihatku dan beriman kepadaku. Ini adalah para sahabat. Wa tuba thumma tuba liman lam yaroni wa amana bi. Dan sungguh beruntung, 3 kali keberuntungan kata Rasulullah, 3 kali kemuliaan orang-orang yang belum pernah melihatku tapi dia beriman kepadaku. Kitalah manusia, kitalah makhluk, kitalah umat yang dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad lah kita ada maulid Nabi kita datang. Karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad lah kita hadir saat ini untuk melaksanakan sholat yang betul-betul diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Man alifal masjid alifahullah. Karena kecintaan kita lah kepada Nabi Muhammad SAW menghantarkan kita untuk memakai, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mudah-mudahan karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kita tergolong sebagai umatnya beliau, dan mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia kita sempat berziarah, berkunjung ke makam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan hanya berjumpa di dunia dan bukan hanya berkumpul duduk di sini, tapi juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kita peduli dengan saudara kita yang ada di Palestina. Itu adalah negeri para nabi. Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Nuh pernah tinggal di Palestina. Bahkan banyak nabi itu adalah negerinya para anbiya. Sekarang yang diborbardir oleh orang-orang Yahudi, mereka menghancurkan, ingin merebut tanah negeri Islam ke Palestina. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun Isra wal Mi'raj juga singgah dulu ke Palestina, baru ke Sidratul Muntaha. Mudah-mudahan saudara kita yang ada di sana ditolong oleh Allah, dikuatkan keimanannya, dan mudah-mudahan kita di sini lepas dari tanggung jawab itu. Tak ada tuntutan nanti di akhirat ketika Allah bertanya, apa yang kau katakan untuk saudaramu di Palestina? Apa yang kau buat untuk saudaramu di Palestina ketika mereka dibom, dibunuh, ditindas, dijajah? Mudah-mudahan kita terlepas dari pertanyaan itu. Mudah-mudahan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab.